Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan memaparkan materi tentang menganalisis kurikulum IPS tahun 1974 sampai 1975. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tias Nurfala, NIM 19.700.002 dan Yulanda NIM 19.700.023. Langsung saja, secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari atau courier yang memiliki arti tempat berpacu. Dalam buku karya Dakir yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, kurikulum dapat dijelaskan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku, dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, sistem kurikulum tahun 1974 sampai 1975. Menteri Profesor Dr. Insinyur Sumantri Burdjonegoro yang wafat bulan Desember 1973 dalam waktu yang singkat menegaskan pentingnya pendekatan penelitian dan pengembangan yang maknanya adalah inovasi baru dalam pendidikan. Seperti ide, sekolah, pembangunan sebelum diterapkan secara nasional perlu dilakukan uji coba melalui pilot project yang secara cermat harus dinilai terus-menerus. Karena itu ide sekolah pembangunan tidak jadi diterapkan secara nasional, melainkan perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Nah, pada bulan Januari 1974 dengan wafatnya Profesor Dr. Insinyur Sumantri Burdjonegoro, Presiden Soeharto mengangkat Letjen TNI DRT Syarif Tayyip menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bersamaan dengan itu, BPP dirubah namanya menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan atau BP3K. Dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dirubah namanya menjadi Pusat Lembaga Pengembangan Kurikulum, berubah menjadi Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan atau Pusbakuradik. Dan di sini apa yang dilakukan Pusbakuradik dari 1974 sampai 1975. Bagian-bagian berikut ini akan dijelaskan oleh materi selanjutnya, yaitu saya serahkan kepada Yulanda. Kepada Yulanda kami persilahkan. Kurikulum 1975 perencanaan dan pengembangannya berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/10/1975. Didirikan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan yang bertugas 1. Merumuskan prinsip penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. 2. Menetapkan program dan kegiatan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana serta menetapkan persyaratan yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum, prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan. 3. Mengikuti dan mengamankan penyelenggaraan dan pengembangan semua. 4. Kegiatan serta unit-unit perencanaan dan penyusunan kurikulum dan sarana. 5. Pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan departemen. 6. Menilai semua kegiatan perencanaan, penyusunan dan pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan dan kebudayaan baik diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh unit-unit lainnya dalam lingkungan departemen. Dengan pemberlakuan kurikulum 1975 di sekolah-sekolah Indonesia, maka diperkenalkan tentang prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikembangkan melalui model satuan pelajar. Sistem instruksional menunjukkan pengertian pengajaran sebagai suatu sistem, yaitu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen dan secara fungsional berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan di sini harus jelas, spesifik, dapat diukur, dan dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau tingkah laku siswa. Dengan tujuan yang jelas akan mudah menyusun alat evaluasi materi pelajaran, akan mudah pula memilih metode yang relevan, serta menyusun strategi pembelajaran yang sistematis.
Sebagai konsekuensi pendekatan yang berorientasi pada tujuan, setiap guru diajak menjadi perencana kegiatan belajar mengajar di samping sebagai pengelola dan pelaku dalam kegiatan ini. Setiap guru harus dapat menyusun rencana pelajaran dengan baik dalam satu satuan pelajaran terkecil menurut satuan konsep atau pokok masalah yang dapat diselesaikan siswa dalam waktu paling sedikit 2 jam pelajaran. Dengan pendekatan ini, guru dituntut bekerja keras dan selalu berusaha memilih jenis dan cara belajar yang paling efisien dan efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan. Menguraikan posisi pendidikan IPS di kurikulum tahun 1974 sampai 1975. Konsep pendidikan IPS untuk pertama kali masuk ke dunia persekolahan di Indonesia terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP IKIP Bandung Kuliah Rachma 2014. Sejalan dengan hal itu, Sapria 2017 berpendapat bahwa pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Pada kurikulum SMP tahun 1974, IPS meliputi disiplin ilmu geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin ilmu utama, sedangkan disiplin ilmu sosiologi, politik, dan antropologi sebagai mata pelajaran pendamping. Hamid Hasan 1996. Gagasan pendidikan IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan social study yang terjadi di luar negeri. Perkembangan pendidikan IPS selanjutnya adalah terjadi pada kurikulum tahun 1974 yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1975. Menurut Winanta Putra dalam Sapria 2017, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil. Profil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. 2. Pendidikan IPS terpadu integrat untuk sekolah dasar. 3. IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. 4. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.